Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita memulai katekese kita, bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersuka cita atas segala hari-hari yang kami telah lalui dan yang telah kami jalani pada hari ini. Terima kasih atas segala karunia yang telah diberikan kepada kami. Pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, di mana mereka berdua adalah para rasulmu yang jaya dengan bimbingan Roh Kudus, dan dari tuntunanmu mereka dapat mewartakan firman dan sabda ke segala penjuru dunia. Bapa yang bertata di dalam surga, berkatilah kegiatan kami ini agar berguna bagi tumbuh kembang iman kami, dan yang paling utama semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita lanjutkan materi katekese kita, bimbingan dan penyuluhan kita pada minggu lalu. Hari ini kita masuk ke dalam suatu subjudul, yaitu hormat dalam hubungan pria wanita. Bapak-bapak yang terkasih, hidup dihormati bila mana ada kasih dan kesetiaan antar sesama. Hidup dihormati bila mana pribadi berkembang sampai mampu mengasihi. Hidup dihormati bila mana anak disambut penuh pengharapan dan generasi mendatang dihargai. Oleh karena itu, pembicaraan tentang norma yang berkaitan dengan hidup juga harus mengenai seksualitas, pertumbuhan pribadi, dan kemampuan memberi dan menerima kasih. Seksualitas adalah suatu ciri dasar pribadi manusia dan secara mendalam ikut menentukan hubungan antar pribadi. Karena menyangkut pribadi manusia, seksualitas juga menyangkut iman. Tuntutan iman perihal seksualitas sesungguhnya amat sederhana. Seksualitas hendaknya dikembangkan sebagai kemampuan mencintai dalam hubungan kesetiaan satu sama lain. Oleh sebab itu, moral seksualitas yang dalam tradisi gereja dikaitkan dengan perintah ke-6, jangan berbuat cabul, dan perintah ke-9, jangan menginginkan yang cabul. Bukan hanya larangan saja. Sampai belum lama ini, di hampir semua lingkungan budaya, pertemuan pria wanita dibatasi oleh tata cara sosial. Hubungan seksual diatur oleh kaidah-kaidah moral yang ketat, sedangkan hal perjumpaan kasih dianggap amat pribadi dan tidak dibicarakan. Kini perubahan dalam pendidikan telah membuka bagi laki-laki dan perempuan medan luas untuk bertemu. Hubungan pria wanita tidak lagi diawasi oleh keluarga dan lingkungan kerabat. Rasa cinta diiklankan di depan umum sebagai syarat mutlak kebahagiaan, sementara kesempatan bertemu menjadi lebih terbuka. Laki-laki dan perempuan bersaing satu sama lain merebut lapangan kerja, dan keinginan mempunyai partner dan pacar bertolak belakang dengan cita-cita untuk berkembang sendiri. Pertemuan antara pria dan wanita menjadi jauh lebih mudah, namun hubungan erat dan mantap antara mereka menjadi jauh lebih sulit. Bagaimana dapat tumbuh hubungan mantap dalam kasih yang setia? Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja sangat menaruh perhatian pada kesetiaan. Dan kesetiaan itu adalah hasil lahirnya suatu cinta. Jadi cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Dan kita tahu keputusan untuk mencintai itu adalah cinta. Jadi keputusan untuk memilih pasangan itu adalah cinta. Jadi mencintai itu adalah keputusan. Jadi kalau keputusan kita mencintai, berarti kita harus melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Apapun kondisi kita, dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jangan pernah berpikir kesetiaan itu kalau tidak ada perjuangan.
jalan menuju kekudusan itu adalah berjuang, memikul salib Kristus. Bukan mau enak-enak saja. Lihat misalnya kehidupan sulit, bapak-bapak merasa tidak lagi memiliki harapan, lalu menyuruh istrinya untuk tidak perlulah memikirkan diri bapak-bapak, atau mungkin memutuskan untuk istrinya tinggalkan saja. Saya yang sudah cacat celah ini, begitu menurut bapak-bapak pemikiran. Justru kesetiaan itu lahir karena perjuangan. Jadi cinta itu adalah suatu keputusan. Menikah itu adalah keputusan bapak-bapak sekalian. Ingat ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa keputusan bapak-bapak untuk menikah sampai punya anak cucu, masa bapak-bapak masih memikirkan, bahkan mungkin menyalahkan orang tuanya bahwa menikah itu karena unsur paksaan budaya, atau mungkin disuruh orang tua, disuruh keluarga, takut dianggap bujang lapuk, lalu menerima saja perempuan yang menjadi istri. Tidak bisa begitu. Jadi kalau bapak-bapak sangat berdosa sekali kalau sampai sekarang bapak-bapak walaupun punya cucu, punya anak, tidak merasakan cinta dengan istrinya. Justru merasakan cinta mungkin dengan selingkuhannya. Itulah kebalikan, bahwa iblis menggoda manusia dengan kebalikan. Karena dosa itu memang mengenakkan. Jadi pikirkanlah baik-baik apa yang telah dilakukan. Akibat nafsu, akibat selingkuhan, mungkin akibat karena poya-poya, royal, bapak-bapak tidak memikirkan kebaikan. Hanya memikirkan hawa nafsu saja. Melihat istri sudah jelek, atau istri tidak berdandan, istri sudah bau belacan, bapak-bapak mendua. Bahkan mungkin menyalurkan hasrat seksualitasnya, tinggal beli saja karena memiliki uang. Nah, itulah pangkal muara kesesatan manusia yang paling berat. Ketika sudah berzina, bapak-bapak pasti melakukan dosa-dosa lain. Jadi dosa-dosa yang berhubungan dengan, mohon maaf, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pribadi manusia atau kita itu diakibatkan karena ketidaksetiaan kita. Kita tidak setia dengan istri kita, apalagi kita setia dengan Tuhan. Jadi nonsen kalau bapak-bapak baca kitab suci, bertobat, tapi setelah itu bapak-bapak masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya. Tidak akan ada dampak signifikan. Firman itu sama seperti jatuh di jalan. Sama seperti sekarang bapak-bapak mungkin mengikuti kegiatan ini hanya untuk tipu-tipu. Saya katakan mengikuti kegiatan rohani ini, jika bapak masih menipu diri bapak, bapak sama seperti pendusta yang hanya melihat, melihat-lihat saja. Yang enaknya bapak terima, yang tidak enaknya bapak buang. Nah, itu harus dipastikan. Kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus itu harus total. Tidak bisa setengah-setengah. Kalau hanya main-main ikut kegiatan rohani ini, bapak-bapak akan dimuntahkan, dimusnahkan. Dan itu akan ditunjukkan. Kejahatan atau kekejian, kebengisan bapak-bapak itu akan diungkapkan oleh bapak-bapak sendiri. Nah, jadi pertobatan itu harus total. Mulai dari memperbaiki hubungan dengan istri. Percuma bapak-bapak berdamai misalnya dengan orang lain, dengan istri tidak berdamai, dengan istri tidak bertegur, dengan istri tidak mau mengampuni. Percuma. Istri itu adalah tubuh kita. Ingat, laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Jadi kalau bapak-bapak masih ada selingkuh sekarang, walaupun bapak-bapak sudah mengalami kesulitan di sini, kita ingat
apa yang terjadi kan. Untuk menegur ini memang harus total. Ya, kalau Bapak masih dalam kuasa perzinahan, ya tidak akan bisa firman dan sabda Tuhan itu tumbuh. Ya. Makanya perjuangan untuk kesetiaan itu penting. Total. Jadi menjadi pengikut Kristus itu, kalau selingkuh ya berarti sudah sesat. Ya, sudah berdosa. Itu jelas itu disampaikan dengan tegas oleh Yesus. Jika kamu memikirkan seorang perempuan ya dan menginginkannya, kamu sudah berzina dalam hati. Kita itu berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, mengapa hidup kita tidak bisa berubah-berubah? Ya karena kita tidak setia. Ya. Kita hanya mau kesembuhan, tetapi kita tidak setia dengan istri kita. Ya, sampai kapanpun, sampai mati pun, bapak-bapak sekalian ya tidak akan bahagia. Ya, kalau tidak percaya, silakan buktikan. Ya, apa yang terjadi dengan Daud akibat dia merebut istri Uria, kesengsaraan yang dialami anak cucunya. Anak cucunya sengsara. Lihat Salomo, berapa jumlah istrinya? 700 istri, 300 gundik. Apa yang terjadi? Di masa tuanya Salomo yang bijaksana itu harus mengikuti keinginan hawa nafsu istri-istrinya. Nah, bapak-bapak sekalian, ya itu. Jadi muara dari puncak dosa kita adalah ketidaksetiaan. Jadi jangan mau mengatakan, menyalahkan orang lain, begini begitu. Kita sendiri, ya. Nah, itu paling utama dalam kegiatan katekese ini, pembinaan ini. Semakin dalam ya semakin dalam. Mendidik diri sendiri itu memang susah. Mohon maaf, apalagi misalnya kalau sudah kecanduan narkoba, ya, kecanduan saja pornografi itu 5 bagian otak yang rusak. Nah, itu tidak ya mudah untuk membuangnya kalau tidak dibantu oleh Tuhan sendiri. Makanya mencintai Tuhan itu total. Ya, nonsen lah Anda mencintai Tuhan tetapi punya selingkuhan. Ya sudah. Itu sama juga dengan Anda pendusta. Ya kan? Sang pendusta itulah adalah iblis. Jadi manusia yang menjadi jahat itu karena dia sudah tidak setia. Ketidaksetiaan itu menghasilkan dosa-dosa yang lainnya. Ya kan? Maka dosa perzinahan itu adalah ya, dosa berat. Hubungan pribadi tidak akan menjadi lebih mantap dengan adanya banyak aturan. Sebab hubungan pribadi merupakan masalah kepercayaan tak bersyarat. Ya. Supaya berani mengembangkan diri dengan mengasihi sesama, orang membutuhkan suatu keyakinan mendalam. Jadi perkawinan yang bukan didasarkan cinta tetapi didasarkan hawa nafsu atau prematur, ya. Prematur itu misalnya bapak suka dengan orang, bapak pelet guna-guna, itu prematur namanya, bukan dasar cinta. Nah, akibatnya apa? Perkawinan tidak bahagia dan sejahtera, walaupun banyak harta, dilanda malapetaka, musibah terus-menerus, walaupun kaya, punya mobil berapa, ya, kebun sawit berhektar-hektar, ya. Saya ingat dulu, ya, saya panggil kakek itu, dulu waktu cinta, waktu hidup susah, dia berdua itu, ya, sepiring berdua, tinggal di gubuk derita. Setelah kaya raya, punya 7 truk, ya, puluhan kebun sawit, puluhan hektar, ya, sapinya mau 100, selingkuh, ya kan? Ujung-ujung dibalas oleh, saya panggil nenek itu, saling membalas, akhirnya saling menyantet, mati si suami, ya kan? Truk 7 bannya tidak ada oleh anaknya berjudi. Sampai sekarang ya begitu-begitulah. Bayangkan. Ya mungkin terjadilah dengan diri kita. Makanya ketidaksetiaan itu akan menghasilkan
ya kan, penderitaan yang berkepanjangan bahkan sampai turunan. Ya Bapak baca saja sampai terjadi dengan ya keturunan Daud. Nah, ini salah satu hal yang harus bapak-bapak pikirkan. Jadi perbuatan bapak-bapak sekarang itu akan berakibat fatal pada keturunan. Ya sekarang mudah, ya kan, mau dapat cewek bayar, ya kan, sembur sana sembur sini, ya enggak tahu nanti anak cucunya, ya. Bahkan kejadian saudara kandung disekawin akibat tidak tahu, ya kan. Jadi bapak-bapak yang sudah melakukan dosa perzinahan, tanggung jawab moralnya itu bukan hanya ya sekarang, ya, tetapi tanggung jawab moral itu akan ditanggung turun temurun. Dan itu terjadi. Ya silakanlah bapak-bapak yang sudah mengalami keluarga yang memiliki, ya kan, ya mungkin mamanya lebih dari satu, ya, kemudian bapaknya mungkin lebih dari satu, sulit, ya. Mengapa seperti itu? Nah itulah, ya, dosa turunan, dosa struktural yang mesti ditanggung. Jadi kalau kita berkeras hati itu bukan karena kita itu setia, tapi karena kita ingin melarikan tanggung jawab. Terutama para laki-laki yang merasa tidak hamil. Jadi jangan bapak-bapak merasa, wah ini sudah mohon ampun dengan Tuhan. Tidak, tanggung jawab moralnya bapak-bapak akan tanggung seumur hidup sampai di akhirat nanti. Dan bapak-bapak akan diingat oleh anak cucu dan keturunan. Ya kan? Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Makanya terkadang kita harus memikirkan sampai keturunan kita yang ketujuh. Bayangkan tuh, keturunan Yesus tuh dari baca Injil Matius, 14 keturunan dari Abraham sampai sekian-sekian kan. 14 keturunan dari Daud sampai sekian-sekian. 40 ya, keturunan dibuang di Babel. Ya. Kok bisa seperti itu ketahuannya? Nah ini yang harus diperhatikan, bahwa dosa itu sesuatu yang akan ditanggungkan. Ingat apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, ya kan? Darah Yesus akan ditanggung oleh keturunannya. Sampai sekarang tanah itu yang diberkati menjadi tanah kutukan bagi mereka. Tanah yang berdarah-darah sampai sekarang. Mengapa? Karena mereka harus menanggung akibat dosa, ya, nenek moyang leluhur mereka. Ingat bangsa Israel, 40 tahun tidak bisa sampai ke tanah yang terjanji. Mutar-mutar situ ya. Karena ketegaran tengkuk. Bahkan Musa harus menanggung akibatnya, hanya melihat, ya kan, dari kejauhan. Nah, bapak-bapak silakan sadar. Kesadaran itu dibangun kalau kita ingin paham bahwa kita hidup itu bukan diri kita. Ya, ada istri, anak-anak kita, orang tua kita yang harus kita juga jaga perasaannya. Nah, itu penting untuk memahami itu. Nah, berkaitan dengan hubungan pria wanita perlu digali inspirasi Injili yang hidup dan yang mendorong untuk hidup dalam kesetiaan dengan memberi dan menerima kasih. Jadi yang pertama itu kesatuan pria wanita diciptakan Allah. Jadi siapa yang menciptakan kesatuan pria dan wanita? Allah. Ya. Jadi kalau bapak-bapak paham bahwa yang menciptakan kesatuan pria wanita itu Allah, maka bapak-bapak tidak akan berzina, tidak akan berselingkuh. Rumus perintah ke-6 dan ke-9 yang lazim dipakai cukup berbeda dengan rumus dasar firman dalam Keluaran 20 ayat 14 dan 17 dan Ulangan 5 ayat 18 dan 21. Ya, jangan berzina. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, itu tertera jelas, ya. Jadi bagi penganut yang ingin tekstual atau tetap mengikuti perintah sesuai dengan kitab suci, ya. Ya, kalau mengikuti perintah ini ya total dong.
Jangan berzina, jangan menginginkan istri sesamamu. Ya. Perjanjian Lama berbicara mengenai zina. Jadi mengenai hal dan kehormatan keluarga. Jadi bapak-bapak yang terkasih, bapak-bapak, mohon maaf misalnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berselingkuh dengan istri orang. Bapak-bapak itu adalah manusia terkutuk. Ya. Kalau tidak bertobat, akhirnya ke neraka, merusak hubungan keluarga orang. Ya. Jadi sadari itu. Ini tegas nih. Baca Injil Matius kalau tidak percaya. Ya. Cungkilah matamu, potonglah tanganmu, penggallah kakimu jika itu menyesatkan kamu. Jadi kalau bapak-bapak sekarang bertobat, tapi masih berzina, berselingkuh, ya kan? Ya percuma. Ya. Jadi Pak Agus tuh bertanya dulu, bagaimana kita tahu Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Ya kalau kita penjina bagaimana? Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kita baca firman seperti tong kosong nyaring bunyinya. Sama seperti waktu ya perempuan itu dihakimi oleh orang-orang Yahudi. Dari yang muda sampai yang tua, malu semua. Yesus menulis ke tanah. Lupa tulisan di tanah itu, Yesus tahu. Yang muda ini selingkuh dengan ini, yang ini kan selingkuh dengan ini. Sampai yang tua, kata Yesus, siapa yang tidak berdosa, lemparkanlah batu itu yang pertama kali kepada perempuan ini. Karena jelas, kalau hukum Yahudi, itu jelas laki-laki dan perempuannya harus dilempari, masa satu ya perempuan. Kita ini kan sebagai laki-laki, mohon maaf. Ya kan? Lalu kita pula yang merasa tak berdosa. Oh, saya digoda, ya enggak bisa tuh. Anda berkomitmen untuk menjadi suami istri, apalagi menerima sakramen perkawinan, Anda harus setia dalam untung dan malam. Begitu juga seorang perempuan. Tak ada urusan CLBK lah, karena yang itu lebih cantik lah. Itulah dia godaan iblis, dunia, dan hawa nafsu kita. Jadi jelas ya, bapak-bapak yang terkasih, gereja itu sangat tegas. Ya, sampai gereja Anglikan itu berdiri gara-gara ya, Raja Inggris, Raja Henry itu mau kawin kedua, ya enggak bisa. Begitu. Jadi, bapak-bapak yang terkasih, tidak main-main masalah perkawinan ini. Di gereja Katolik, bagi yang belum menerima sakramen perkawinan, walaupun sudah kawin adat, ya tidak boleh menyambut. Karena tidak layak, tidak pantas. Bait suci Allah itu dikotori. Maka mereka harus segera melaksanakan konvalidasi namanya. Di Kalimantan istilahnya rehab perkawinan, padahal tidak ada perkawinan bisa direhab. Pengulangan janji perkawinan, jadi seperti itu, konvalidasi. Nah bagaimana Pak kalau bininya dua Pak? Itu salah sendiri. Bini dua, bini pertamanya kawin gereja, bini keduanya kawin adat, ya ceraikan. Yang kawin adat itu, lah jelas kok hukumnya. Enggak Pak, yang justru yang bini dua itu cantik dan sayang dan beri anak, ya enggak bisa begitu. Kita kawin memang tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan, tetapi kan harus menerima untung dan malang. Ingat kesetiaan Zakaria, ya, waktu ibadat minggu lalu, bagaimana dia itu setia dengan Elizabeth yang sudah tua dan sudah mandul, tetapi toh kesetiaannya itu melahirkan, ya kan, anugerah dari Allah, ya kan, Yohanes Pembaptis. Ya kan? Nah ini bapak-bapak yang terkasih, tidak ada istilah lagi. Makanya sebagai orang Kristen tak bisa kasih nasihat perkawinan. Kalau misalnya ada orang tidak punya anak, dah kau kawin lagi, itu Anda adalah penyesat. Anda lah iblisnya itu yang menyesatkan orang untuk suruh kawin lagi. Nyaman ya congor kita menasihati gitu ya. Sebagai orang Kristen tidak bisa gitu. Ada pasangan tak punya anak lalu Anda nasihati, udahlah, ya kan, cerai ya, lalu kawin ya, tak bisa begitu bapak-bapak yang terkasih. Ya saya sih jelas nih. Jadi kalau sebagai orang Kristen menasehati perkawinan begitu, Anda bagus dicampakkan, ya kan, ke dasar laut, diikat dengan batu kilangan tuh kata Yesus. Kita nih menjadi penyesat, memberikan
Ya kan? Contohnya misalnya kawan nih curhat, nih gimana nih, udah sekian tahun tak punya anak. Gampang selingkuh ya. Dulu waktu di warung kopi kan begitu ngomongnya. Ya kan? Gurau-gurau. Nggak bisa gurau-gurau kalau untuk perkawinan. Nah, ini penting ya Bapak yang terkasih. Apalagi waktu kita berjaya. Ya kan? Nginap di hotel, dapat perempuan, beli. Ya enggak tahu. Bisa jadi perempuan yang Bapak, ya kan, jinahi itu lalu memiliki anak dari Bapak. Sekarang tanggung jawabnya gimana? Nggak bisa. Tanggung jawab Bapak itu seumur hidup. Dan selamanya. Jadi tidak bisa main-main dengan perkawinan ya Bapak yang terkasih. Jadi mengenai hak dan kehormatan keluarga, jadi sampai perintah firman Tuhan itu diulangi 2 kali loh. Jangan berbuat cabur atau jangan berzina, ya kan? Atau jangan menginginkan istri sesamamu manusia. Dan jangan ingin, baru ingin saja sudah dosa. Dan itu Yesus tegaskan dalam Injil Matius itu, perintah tentang perzinahan itu. Jangan berzina. Jadi perintah gereja jangan berbuat cabul dan jangan menginginkan yang cabul, memperhatikan kemurnian. Maka ada 3 kaul ya yang diucapkan oleh orang-orang yang mau selibater atau yang selibat, seperti biarawan biarawati atau para klerus. Yang pertama adalah ya, kaul itu janji kemurnian. Kemurnian. Jadi mungkin ada yang bertanya, bagaimana biarawan biarawati itu? Ya dia harus perawan dan perjaka. Kalau tak perawan ya tidak bisa jadi suster, jadi bruder, jadi imam. Ya kan? Perawan ini maksud itu adalah menjalankan kemurnian. Memang pada zaman-zaman dahulu pernah dikenal ya, misalnya seorang janda menjadi suster, ya dia hanya kawin dengan suaminya itu. Setelah suaminya meninggal, dia menyerahkan diri total untuk hidup membiara, tetapi dia tidak pernah melakukan perselingkuhan. Nah itu dicek Bapak-bapak yang terkasih. Jadi kalau ada yang bertanya, ya kan, kalau dia menipu, dia akan mendapat yang namanya kutukan, berkat menjadi kutukan. Jadi tidak bisa main-main dengan ini, memperhatikan kemurnian. Sama seperti kita sebagai bapak Kristiani, ibu Kristiani, kalau kita berselingkuh dengan orang lain, ya kita akan mendapat kutukan. Mau kita hebat, berkhotbah, berkoar-koar, tidak bisa. Tong kosong nyaring bunyinya. Sama seperti kata Yesus tuh, ya kan? Pinggan di sebelah luar kamu bersihkan, pinggan di dalam hancur lebur, ya kan? Jadi itu yang harus diperhatikan, kemurnian. Perbedaan kata itu mengungkapkan suatu perkembangan dalam pengertian moral mengenai seksualitas. Apa yang di dalam perjanjian lama dimaksudkan dengan zina jelas dari Ulangan 22 ayat 22. Apabila seorang laki-laki kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka harus keduanya mati, baik laki-laki yang tidur dengan perempuan maupun perempuan itu. Mati. Mengapa orang Yahudi harus menghukum mati orang ini? Ya karena dia adalah manusia terkutuk. Begitu juga perempuan itu kedapatan dengan perempuan yang bersuami ya. Kok sepertinya diskriminatif hanya perempuan saya? Tidak, itu berarti yang mengganggu istri orang. Ya. Kita tahu ada anak Yakub itu kedapatan oleh bapaknya ya, tidur dengan mama tirinya itu. Maka dia dicabut hak kesulungannya. Ruben ya. Ya. Makanya Ruben ya tidak bisa mendapat hak apa-apa. Syukur dia anak Yakub. Kalau bukan anak Yakub ya ditebas kepalanya oleh Yakub kan misalnya. Yakub memberikan pengampunan ya, karena sudah naik di ya, ranjang ayahnya. Nah itu penting. Upah dosa adalah maut. Nah, itu.
Tapi Herodias mau memutarbalikkan fakta. Jadi justru orang yang menegur untuk kebaikan mereka dipenggal, dikayau. Itulah Yohanes Pembaptis tuh. Dikayau oleh Herodes. Gara-gara keponakannya atau anaknya Herodias itu menari setengah telanjang, menari bugil. Nah, jadi menyukakan hati Herodes itu karena Herodes naik nafsu, naik gairah, mabukkan dia itu. Jadi sebenarnya ya bakal aja ponaannya katanya. Bayangkan istri saudaranya aja diembatnya, apalagi ponaan. Pak Uda mau uga. Enggak. Ini sesuatu yang mesti kita harus, ya kan, di depan mata. Ya, terkadang kita hanya permisif saja urusan orang yang tidak bisa. Sekarang bapak-bapak, ya, ada undang-undang perlindungan anak. Kalau mengawini anak di bawah umur, di bawah 18 tahun, bapak-bapak akan dipidana seumur hidup. Paling rendah 15 tahun. Jangan main-main tuh. Melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, itu bisa 15 tahun. Nikmatnya sesaat, menderita mau 15 tahun. Ya. Walaupun suka sama suka, itu ada. Nah, ini udah menjadi undang-undang. Ya. Walaupun dia menjualkan dirinya misalnya ABG itu. Tapi kalau ketahuan langsung, bukan delik aduan lagi, delik umum dah. Ya. Jadi kejahatan seksual itu bagi hukum kita tegas. Nah itu. Baik melakukan hubungan seksual dengan berbeda jenis atau sesama jenis yang di bawah. Ya. Bahkan sebenarnya sekarang juga, ya, mungkin di Indonesia agak jarang ya. Kalau di Amerika itu, kalau terbukti, tidak hanya laki-laki, perempuan, ya, jadi bisa dihukum. Ya, pemerkosaan bukan hanya laki-laki memperkosa perempuan atau memperkosa laki-laki, perempuan bisa memperkosa laki-laki, ya. Itu tergantung pembuktiannya. Jadi enggak. Kita tahu apa yang terjadi dengan Yusuf ya. Potifar itu punya istri cantik, lalu suka dengan Yusuf, lalulah memfitnah Yusuf. Dia merayu Yusuf, tetapi karena Yusuf itu taat akan hukum Allah, dia tak mau. Tetapi akhirnya Yusuf itu difitnah oleh istri Potifar. Wah, dia bilang Yusuf mau memperkosanya. Yusuf di penjara, kan? Tetapi itulah penderitaan yang dialami Yusuf, dan Yusuf akhirnya dimenangkan oleh Allah. Karena apa? Karena kesetiaannya terhadap Allah. Ya. Nah, kuat enggak iman kita? Ya, itu penting tuh. Jadi iblis itu bisa berubah bentuk. Dan itu bisa menjadi fatal akibatnya kan. Tetapi Yusuf karena sudah dia menjadi pribadi yang setia kepada Allah, dia taat. Dan di dalam penjara itulah dia akhirnya bisa meramalkan mimpi kawannya itu, ya kan. Dan akhirnya kawannya yang dibebaskan, yang bukan dipancungnya, menceritakan kepada Firaun, dan akhirnya Yusuf menjadi pembesar di Mesir. Dan akhirnya membantu, ya, ayah dan saudara-saudaranya, padahal saudara-saudaranya berbuat jahat. Laki-laki dan perempuan bersalah karena perempuan itu sudah bersuami. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jangan coba-cobalah sebagai pengikut Kristus berselingkuh dengan istri orang. Jangan coba-coba. Tidak ketahuan. Memangnya Tuhan Allah tidak melihat? Tidak ada CCTV, Pak. Tidak bisa. Ya, nanti di akhirat itu yang akan dihakimi paling awal.
Kau setia kepadaku ya, kata Tuhan. Setia dengan istri ya tak mampu, katanya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebagai orang Kristiani itu, kalau misalnya kita melakukan perselingkuhan, ya itu dosa berat. Apakah sekedar hanya kita bertobat, mohon ampun, dapat masuk kamar pengakuan sakramen tobat? Tidak, moralnya kita harus bertanggung jawab. Ya kan? Belum trauma, kemudian kita harus ya pikirkan ayah dan ibu misalnya korban dan sebagainya. Nah itu. Dan kita juga punya anak laki-laki dan perempuan. Jangan gampang bacot ngomong. Jadi kita nih sering menjadi penyesat. Udahlah, tak apa-apa, bah. Tak bisa. Istri orang ya istri orang. Harus kita hormati, hargai perkawinannya, apapun agamanya. Oh, dia kayaknya senang nih lihat kita. Ya senang apa? Itulah godaan iblis, godaan dunia, godaan hawa nafsu. Jadi tidak bisa. Ya. Kalau kita tidak mau melepaskan dosa perzinahan itu, ya siap-siaplah dihukum. Planet neraka, udah jelas di Matius itu, tak bisa kita mau ngomong apa. Ya. Lebih baik kamu bermata satu, bertangan kudung, berkaki puntung, daripada kamu dicampakkan ke dalam neraka. Itu jelas tuh ayatnya tuh. Jadi tidak main-main ya mengenai ikatan cinta, perkawinan Kristiani, kesetiaan ya. Berdosa kepada bapa dan anak dosamu diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus dosamu tak diampuni. Nah itu dia. Orang yang telah menerima sakramen perkawinan, khusus di gereja Katolik, atau yang telah diberkati di gereja, tetapi dia berselingkuh, itu menghujat Roh Kudus. Mengapa? Karena perkawinan itu disatukan oleh Roh Kudus. Bukan roh jahat atau roh kuda. Roh hawa nafsu, roh kuda. Kalau santet pelet oleh roh jahat. Ya kan? Atau roh dunia. Ya kan? Dikawini karena dijodohkan, karena ini anak orang kaya. Bukan dasarnya cinta. Ya susah. Tapi kalau perkawinan gereja atau perkawinan sakramental itu oleh Roh Kudus, kamu menjadi satu daging. Ya kan? Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tidak bisa main-main, Pak Bro. Bro terkasih. Sehebat apapun kita berkomentar, berkoar-koar begini begitu, tidak ada gunanya. Mau jadi pria sejati tetapi sekedar hanya mengakui dosa, wah dulu saya banyak ini dan begini-begini, habis itu tetaplah harus, ya kan? Kalau timbul hubungan dulu waktu zina lalu timbul anak, gimana tanggung jawabnya? Kan itu menjadi terus berkembang. Nah, kalau seorang laki-laki memperkosa seorang gadis yang belum nikah atau bertunangan, ia harus membayar mas kawin pada ayahnya dan menikahi dia. Nah, ini ada satu yang tidak balancing. Jadi kita tahu apa yang terjadi dengan Dina, anaknya Yakub. Jadi Yakub itu mempunyai anak perempuan namanya Dina. Dia diambil oleh suku atau kerajaan sebelah, bukan orang Yahudi. Dia diculik. Jadi dia itu diperkosa dan si pemerkosanya itu senang dengan dia, tapi Dina kan enggak boleh kawin dengan itu. Makanya Ruben, Simeon dengan Lewi itu, ya kan? Akhirnya Yakub mengampuni menantunya itu, tapi harus sunat dulu. Bukan hanya sunat dia, sunat sekampung. Waktu dia bersunat, wah dihantamlah oleh Ruben, Simeon dan Lewi itu. Mati semuanya. Itulah sebabnya Simeon itu, kamu cepat naik darah. Tak bisa juga. Si Ruben kan
Yang ngajak tuh Simeon, karena dia tidak terima adiknya digitukan. Lalu si Ruben karena dia tadi berjinah dengan mama tirinya, si Simeon cepat naik darah. Makanya hak kesulungannya pindah lagi. Jadi persoalannya di situ, ya. Nah, jadi itu makanya sering terjadi dulu. Makanya perkawinan yang model seperti itu dianggap perkawinan prematur. Dan bagi gereja Katolik, misalnya perkawinan itu ya dengan ancaman pembunuhan atau ancaman yang lainnya, itu tidak dianggap perkawinan yang sakramental dan bisa dibatalkan oleh pejabat gereja, pimpinan gereja yaitu uskup, ya. Karena itu ya tidak didasarkan cinta. Karena akibat pemerkosaan dan sebagainya. Ya tidak bisa lah. Nah, tetapi dalam ulangan ini beda. Yahudi itu ya harus dinikahi. Ya. Ulangan 22 ayat 28 sampai 29. Ya kan? Lain tidak. Seakan-akan yang pokok adalah mas kawin. Nah, harus membayar mas kawin. Jadi mas kawin. Jadi ada tradisi-tradisi kalau udah dibayar mas kawinnya itu udah menjadi milik laki-laki atau milik perempuan. Akhirnya semena-mena dengan istrinya. Apalagi dulu ada tipuan. Kau itu tak bisa ngasih anak laki-laki. Jadi aku harus kawin lagi. Ya. Zaman gini masih percaya mitos itu kan, yang bisa menentukan perempuan itu sel telurnya X. Laki-laki itu sel telurnya X dan Y. Kalau yang disemprotkan itu banyak sel sperma X, jadikan perempuan itu tetap X. Yang menentukan itu adalah sel sperma itu, yaitu secara biologisnya. Itulah tipuan laki-laki, mau kawin lagi, padahal tidak ada. Kan? Jadi itu banyak perempuan dibodoh-bodohi. Itu masih ada tuh sampai sekarang. Ya. Etnis tertentu. Oh, dia tak bisa kasih anak laki-laki. Tak benar lah istrinya. Mana bisa? Istri itu sel X. Kalau belajar biologi, bapak-bapak yang terkasih. Ya. Atau ada yang punya menantunya anak perempuan, lalu ngomong dengan anaknya, apa? Tidak bisa, anaknya itu. Yang laki-laki itu, sel spermanya itu harus X atau Y. Kalau mau laki-laki XY, tetapi itu semua adalah anugerah ilahi, begitu. Anugerah Tuhan. Jadi jangan mau suka hoax, meramput. Lalu nyarankan orang kawin lagi, itu namanya memang dasar si laki-laki yang mau kawin lagi, begitu. Nyalahkan perempuan pula. Nah itu. Terus sering terjadi, ya kan? Nengok perempuan yang tidak hamil, lalu dituduh mandul, tapi si laki-laki tidak mau periksa. Yang periksa istrinya bagus, ya kan? Si laki-lakinya bilang dia bagus, ya tidak bisa. Nah, mandul itu tidak membatalkan perkawinan, ya. Jadi itu harus dipahami, ya. Nah, ini bapak-bapak yang terkasih, ya. Seakan-akan yang pokok adalah mas kawin. Seorang gadis adalah milik ayahnya, istri termasuk rumah tangga suaminya. Lihat umpamanya Keluaran 20 ayat 17. Dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, barangkali untuk menjaga sahnya keturunan. Ya. Jadi ini sebenarnya orang Yahudi ini untuk menjaga sahnya keturunan. Ya. Diperanakan, ya kan? Diperanakan itu berarti anak dari bapaknya itu yang melahirkan tetap perempuan. Abraham memperanakan Ishak. Mengapa harus Ishak? Karena Ishak dari istri yang sah. Kalau istri tak sah, gundik, ya tidak bisa dihitung. Tapi masalah nantinya kan, Abraham juga ngaku itu anaknya. Nah masalah. Nah masalahnya sampailah sekarang. Bapak orang beriman tuh. Betul nggak? Sampai sekarang nih bertengkar gara-gara masalah Ishak dan Ismail kan?
Nah, masalahnya ya dari awal seksualitas saja tuh. Nah, itu. Nah,